Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini udaranya cerah, sejuk, angin sepoi-sepoi. Enak banget untuk berbagi atau bersharing mengenai kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan bagi saya dan bagi Anda. Kita akan sharing ya teman-teman untuk video saya kali ini di Harum Sari Channel USA. Jumpa lagi Anda dengan saya Harum Sari. Oke, kita akan sharing. Oke teman-teman, saya akan sharing mengenai tubuh ini bukan milik kita, tapi miliknya Tuhan. Nah, saya akan buka di Mazmur 100 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jelas kan? Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Jadi kita ini punya Tuhan, ya kan? By the way, mengganggu nggak ya suaranya berisik? Karena di seberang saya ini ada petugas yang sedang menebang pohon. Semoga nggak terlalu mengganggu ya. Semoga suara saya lebih terdengar daripada tukang yang memotong pohon di seberang sana. Oke, Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, orang kaya, segala sesuatu yang dimilikinya, orang kaya ya, yang kita kenal, yang Anda kenal, segala sesuatu yang dimilikinya, segala sesuatu yang dipunyainya, hal-hal yang murah apa mahal? Hal-hal yang murah atau mahal yang mereka miliki, orang-orang kaya tersebut? Pasti mahal, pasti yang berkualitas, pasti yang istimewa, pasti yang berharga tinggi, ya kan? Rumahnya pasti mahal, ya kan? Mobil pasti yang mahal juga, yang istimewa, yang keren. Kemudian perhiasan yang ada, yang dipakai oleh dia atau oleh anggota keluarganya, tentu yang indah dan mahal, yang super deh, ya kan? Kalau bisa enggak ada duanya, hanya dia yang pemilik satu-satunya di dunia ini, iya kan? Itu bagi orang kaya. Oke, bagaimana dengan raja-raja? Raja-raja pasti atau para bangsawan juga ya teman-teman, juga memiliki sesuatu yang sangat indah, sangat langka, dan tentunya tidak ada ternilai harganya, saking mahalnya. Ya, jadi mereka itu para bangsawan, para raja-raja, ratu-ratu di dunia ini, para bangsawan itu memiliki segala yang dimiliki sangat 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 mahal harganya. Kalau dinilai dengan harga ya Bapak Ibu sekalian, apalagi Tuhan kita. Bapak kita yang mempunyai kerajaan surga pasti memiliki yang sangat-sangat istimewa. Karena dialah sebagai Bapa kita, pemilik surga dan pencipta kita, pemilik kita manusia ini. Sudah pasti, pasti, dan pasti memiliki hal-hal yang tidak ternilai harganya. Sangat super istimewa. Kita sebagai miliknya ini, kira-kira jika kita dinominalkan, maksudnya dinilai dengan patokan harga, mahal atau murah? Betul. Diri ini sebagai manusia tidak dapat dinilai dengan uang, ya Bapak Ibu sekalian. Tapi secara organ tubuh,
ada nilai yang muncul. Jika seseorang ini jika seseorang ingin mengganti, maksud saya organ tubuhnya yang rusak dengan yang sehat, ada gangguan lagi teman-teman. Itu truk sampah yang sedang lewat. Di sini sampahnya diangkut dengan truk. Oke, sorry. Oke, saya lanjutkan. Manusia ini ada nilai nominal yang muncul. Memang manusia tidak bisa dinilai dengan uang. Betul. Tetapi jika seseorang yang ingin mengganti organ tubuhnya yang rusak dengan yang sehat, yang akan dia terima dari pendonor istilahnya, dari pendonor yang akan mendonorkan organ tubuhnya kepada seseorang tersebut yang salah satu organ tubuhnya rusak atau tidak berfungsi dengan baik, ada biaya untuk organ maupun biaya operasinya, bukan? Nah, saya ingin menjurus ke nilai itu, ya, bukan nilai pribadi kita ini, oh murah dong, mahal dong, nggak bisa dihargai dong kita. Betul, saya setuju dengan itu. Tapi saya bicara tentang organ tubuh kita ini. Jika orang mengadakan transplantasi atau mengadakan operasi untuk mengganti organ tubuh yang rusak, oke? Saya ingin mengangkat nilai tubuh kita ini dalam hal ini ya, Bapak Ibu sekalian. Berapa sih mahalnya? Berapa sih nilainya? Ada banyak tindakan transplantasi atau pencangkokan organ tubuh yang dapat Anda lihat melalui Google. Saya juga mencarinya melalui Google ya, untuk mendapat nilai ini. Mulai dari pencangkokan atau donor dari rambut, kulit atau jaringan kulit, jantung, paru-paru, ginjal, dan lainnya, dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya tertera harga atau nilainya, bukan? Di Amerika, menurut data yang saya peroleh melalui Google ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, seorang manusia jika melakukan transplantasi berharga sekitar 45 juta US dollar. 45 juta US dollar atau setara kira-kira dengan 633 miliar rupiah. Hah, ya kan? Itu dari tubuh yang memiliki kimia tubuh dan jaringan tubuh yang sempurna. Jika dihitung satu persatu, kurang lebih akan senilai 45 juta rupiah organ tubuhnya. Oke, itu tubuh atau organ yang terlihat kasat mata yang dapat kita lihat. Tangan, organ tubuh di dalam tubuh ini kan bisa dilihat dengan mata oleh para dokter, oleh orang-orang, oke? Yaitu kondisi bagaimana dengan yang tidak terlihat oleh kasat mata. Bagian kita yang tidak terlihat oleh mata, yaitu kondisi mental atau kesehatan jiwa seseorang. Tidak terlihat, bukan? Kita tidak bisa melihat dengan kasat mata, bukan? Tidak dapat dipegang, tapi dapat dipengaruhi oleh kondisi tubuh yang kasat mata ini. Maksudnya dapat mempengaruhi kondisi tubuh yang kasat mata ini jika kondisi kesehatan mentalnya tidak sehat. Orang yang terkena gangguan mental atau gangguan jiwa, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dicangkok atau diberi donor. Tidak bisa menerima donor karena kesehatan jiwa, kesehatan mental tidak dapat didonorkan. Tapi ada biayanya loh. Yang diperlukan sangatlah besar jika orang terkena gangguan mental atau tergangguan jiwa, orang tersebut untuk dapat pulih kembali, sehat kembali kondisi mental atau kondisi jiwanya dengan biaya yang sangat besar. Biaya rehabilitasinya tidak murah. Hingga kondisi mentalnya kembali pulih sangat-sangat tinggi biayanya. Walaupun tidak terlihat kasat mata, tetapi
jika terganggu kesehatannya untuk dapat kembali normal kembali atau pulih sehat kembali, biayanya sangat mahal. Gangguan panca indera juga tidak dapat dilihat dengan kasat mata kan. Misalnya gangguan penciuman, gangguan pendengaran, kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, tetapi itu bisa terjadi dan untuk kembalikan untuk normal biayanya sangat tinggi juga. Kemudian gangguan memori otak. Bagi pasien-pasien stroke, seperti dulu ayah saya juga pernah terkena stroke sebelum beliau meninggal, memorinya ada yang hilang. Tidak bisa mengingat, entah tidak bisa mengingat masa lalu, tapi dia ingat yang sekarang, atau dia bisa ingat yang sekarang, saat ini, tapi tidak lagi mengingat masa lalu. Nah, itu seperti itu kalau gangguan memori, gangguan otak di memori di otak. Jika diupayakan oleh medis untuk menjadi pulih seperti semula, normal kembali, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan, bukan? Untuk terapinya, untuk rehabilitasinya, sangat-sangat mahal. Tapi dari semua itu, ada satu lagi yang tidak bisa kita beri nominal harga dari manusia ini. Apa itu? Nyawa. Nyawa, Bapak Ibu sekalian. Nyawa tidak dapat diwariskan, tidak dapat didonorkan, atau diberikan kepada orang lain. Dan tidak ada nilai nominalnya. Itulah sebabnya para tim dokter, tim-tim kesehatan akan berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Karena itu tidak bisa didonorkan, tidak bisa dicangkokkan, tidak bisa diberikan oleh orang lain, dan tidak ternilai ada nominalnya. Tidak bisa. Tidak bisa dinilai sama sekali. Baik dia bayi, anak-anak, dewasa, orang tua renta sekalipun akan tetap diusahakan semaksimal mungkin agar tidak kehilangan nyawanya oleh tim dokter, oleh para tenaga medis, akan diperjuangkan mati-matian dengan memakai alat-alat yang canggih yang sudah tersedia. Dengan segala kemampuan, kepintaran, skill mereka akan berusaha menyelamatkan nyawa seseorang. Makanya ada organisasi tim SAR, Search and Rescue. Salah satu kepentingannya adalah untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi betapa sangat berharganya nyawa kita itu, teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Anak saya saya akan sharing, anak saya yang sulung bekerja sebagai tenaga IT, tapi di rumah sakit donor di Amerika ini. Dia bekerja di rumah sakit, bukan rumah sakit yang menerima pasien-pasien seperti biasa yang kita tahu, tapi ini rumah sakit khusus untuk donor, untuk para pendonor dan penerima donor. Dia bercerita di tempat kerjanya ini, jika ada orang yang meninggal dan dia sebagai pendonor, orang yang meninggal ini sebagai pendonor atau pemberi donor dari organ-organ tubuhnya, maka akan dirujuk ke rumah sakit tempat anak saya ini bekerja. Jadi pasiennya itu yang sudah meninggal, jenazah itu maksud saya, akan dibawa ke rumah sakit tempat anak saya bekerja. Nah, pada saat jenazah tersebut dibawa ke ruang bedah, ke ruang operasi, seluruh karyawan rumah sakit tersebut, baik di bidang apapun yang bekerja di rumah sakit tersebut, harus berdiri berbaris di sepanjang koridor rumah sakit. Di mana jenazah yang akan dibawa melalui lorong kantor tersebut, rumah sakit tersebut. Semua berdiri dengan sikap hormat. Memberikan hormat atau penghormatan
pada jenazah orang tersebut yang lewat. Itu tandanya bahwa tubuh manusia itu sangatlah terhormat dan tidak ternilai harganya. Karena tubuh ini terhormat dan tidak ternilai harganya, dan yang terutama adalah punya dialah kita. Kita milik Tuhan. Itu yang terutama. Maka kita harus menjaganya, mengasihinya, merawatnya, sorry, dan menghormati serta menghargai tubuh kita ini. Jadi teman-teman, janganlah kita semena-mena seenaknya sendiri melakukan hal-hal yang tidak baik pada tubuh ini. Jangan menyakitinya, jangan melukainya, jangan menghias diri ini seenaknya, jauh dari kepatutan. Sehingga ketika orang melihat diri kita, mereka tidak melihat kemuliaan Tuhan pada kita. Janganlah kita berpikir untuk menghilangkan nyawa sendiri. Jangan. Karena itu bukan milik Anda dan saya. Itu milik daripada Tuhan. Memang orang akan berkata, ini badan-badan saya sendiri. Terserah saya dong. Saya mau dandanin seperti apa kek. Mau melakukan tindakan apapun kek pada tubuh saya ini. Terserah saya. Orang lain gak akan ada urusannya dan tidak ada urusannya. Betul, tubuh ini milik kita sendiri. 100% milik kita sendiri. Tapi jika saya mengambil istilah peta kenegaraan di bumi ini, istilahnya ya, ada istilah de facto dan de jure. De facto itu secara fakta atau secara keadaan, kenyataan, dan de jure itu secara hukum di mata hukum. Tubuh ini secara de facto memang milik kita. Kenyataan memang, secara fakta memang sungguh kita yang punya. Makanya orang lain tidak dapat bertindak apapun pada tubuh ini tanpa seizin kita, bukan? Contoh, jika kita sakit, kemudian kita ke dokter, dan dokter bilang dia akan menyuntik kita untuk mengobati kita. Dokter bilang apa? Permisi kan terhadap kita kan? Saya akan suntik ya Pak, Ibu. Dia minta izin untuk menyuntik kita. Berarti apa? Berarti kita yang berhak atas diri kita sendiri. Jika kita menolak, nggak mau dok, saya nggak mau disuntik, dokter tidak bisa memaksa. Tapi kalau kita izinkan, oh iya dok, silahkan. Maka dokter akan menyuntik kita. Iya kan? Itu tandanya kita memiliki hak 100% atas tubuh ini. Itu artinya orang lain tidak dapat melakukan apapun pada tubuh kita bila tanpa seizin atau sepersetujuan kita. Karena secara de facto, secara fakta, tubuh ini milik kita. Tapi, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya kasihi, secara de jure, secara hukum, dalam hal ini hukum Tuhan ya, tubuh ini milik Sang Penciptanya, yaitu Tuhan. 100% milik Dia. Kita baca lagi ya, Mazmur 100 ayat 3 tadi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Punya Dialah kita. Untuk itu janganlah kita bertindak yang tidak benar terhadap tubuh ini. Jangan mencemarkan tubuh kita karena itu bukan milik kita. Jangan bertindak asusila dengan tubuh ini. Tidak baik. Ini milik daripada Tuhan. Jangan melakukan tindakan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memakai tubuh ini untuk melakukan hal-hal pelanggaran firman Tuhan. Tidak. Jangan lakukan itu. Karena tubuh ini milik Tuhan, maka Rasul Paulus menegaskan pada 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri.
Ini Rasul Paulus menegaskan, dan di ayatnya yang ke-20b-nya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi pergunakan tubuh ini untuk Tuhan, untuk kemuliaannya. Bukan semua orang harus jadi pendeta, bukan semua orang harus menjadi pengurus gereja. Saya mau memuliakan Tuhan dengan tubuh saya ini, saya ingin jadi pendeta saja, saya ingin melayani Tuhan dalam gereja, jadi pengurus gereja, jadi aktivis gereja, pemain musik di gereja, menjadi singer, WL, di dalam gereja. Bukan itu saja. Memang betul itu pelayan-pelayan mempersembahkan tubuhnya untuk melayani Tuhan, tapi bukan itu saja bagi umat manusia ini. Bagaimana untuk memakai tubuh ini bagi kemuliaannya. Tapi pakailah tubuh kita ini untuk kemuliaannya melalui kehidupan kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Baik dalam bekerja, apapun profesi Anda, ya, sebagai ibu rumah tangga kah, sebagai siswa, mahasiswa, pelajar, apa saja, bekerja di bidang apapun, ya, pergunakan tubuh ini untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga orang melihat dengan kemuliaan Tuhan melalui perbuatan, perilaku, karya-karya kita, ucapan-ucapan kita, sosok kita, dan nama Tuhan dipermuliakan. Seperti saya katakan tadi, dari pekerjaan Anda sekalian, apapun profesinya, melalui keputusan-keputusan yang Anda ambil, melalui skill-skill yang Anda salurkan, yang Anda berikan, yang Anda lakukan, sehingga Tuhan melihat, oh ini anak Tuhan, memuliakan dengan tubuhnya, dengan akalnya, dengan talentanya, dengan segala yang dia miliki yang di dalam tubuhnya ini. Seperti yang saya katakan tadi, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang dalam kesatuan dalam tubuh kita ini. Ayat penutup, Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus adalah di Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Oke, jadi Rasul Paulus mengatakan, pakai tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Harus kudus dan berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, semoga sharing ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa, silahkan, kalau sharing ini memberkati Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, silahkan komen, puji Tuhan, amin. Dan kalau merasa terberkati, silahkan komen, mengucap syukur kepada Tuhan. Sehingga saya bisa memberikan sharing-sharing yang kehidupan kita sehari-hari saja, yang ringan-ringan saja. Saya men-sharingkan ini bukan seperti di gereja atau di mana, tapi seperti anggaplah kita ini komsel, ya kan? Saling berbagi baik pengalaman, baik tentang kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, untuk penutup, biasa saya ingin memuliakan Tuhan dengan pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Kalau Anda bisa lagu ini, kita nyanyi bersama-sama, dan Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan
hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu video saya kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari Amerika. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye.